Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sari Bunga dari kelas C18A, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Makassar, kampus 5 Parepare. Di sini saya akan menjelaskan 7 unsur suku Toraja. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, yaitu Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1009. Ada juga versi lain bahwa kata Toraja berasal Toraya asal to, yaitu tahu atau orang. Nah, kemudian raya dari kata maraya atau besar, artinya orang besar atau bangsawan. Nah, adapun unsur-unsur kebudayaan suku Toraja, yang pertama yaitu bahasa. Nah, bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di tanah Toraja dengan Sadan. Ragam bahasa di tanah Toraja antara lain yaitu Kalumpang, Mamasa, Tae, Talondo, Tohala, dan Toraja Sadan, serta termasuk ke dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Contoh dari bahasa Toraja yaitu milik, diartikan sebagai bangun atau membangun, kemudian rokok diartikan pelo, kemudian mapelo diartikan sebagai merokok, kemudian siri diartikan sebagai pangan atau betel, topi diartikan sebagai songkok. Nah, itulah contoh-contoh bahasa yang ada di tanah Toraja. Yang kedua yaitu religi atau agama suku Toraja. Nah, sistem kepercayaan tradisional suku Toraja adalah kepercayaan animisme politeistik yang disebut alu atau jalan. Nah, diartikan sebagai kadang dapat sebagai atau hukum. Dalam mitos Toraja leluhur, orang Toraja datang dari surga dengan menggunakan tangga yang kemudian digunakan oleh suku Toraja sebagai cara berhubungan dengan Puang Matua, dewa pencipta alam semesta. Menurut Aluk dibagi menjadi dunia atas atau surga, dunia manusia yaitu bumi, dan dunia bawah. Yang ketiga yaitu sistem organisasi kemasyarakatan. Dalam masyarakat Toraja, awal hubungan keluarga bertalian dengan jelas kelas sosial. Ada 3 tingkatan kelas sosial, yaitu bangsawan, orang biasa, dan budak. Perbudakan di sini dihapuskan pada tahun 1909 oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, sikap merendahkan diri bangsawan terhadap rakyat jelata masih dipertahankan hingga saat ini karena alasan martabat keluarga. Yang keempat yaitu sistem pengetahuan. Di tanah Toraja terdapat beberapa kesenian yang dapat memberikan pengetahuan secara langsung tentang adat dan istiadat serta pengetahuan tentang sejarah tanah Toraja. Antaranya yaitu kesenian upacara rambut tuka. Nah, upacara syukuran rambut tuka antara lain adalah upacara perkawinan atau selamatan rumah, dalam membangun rumah, merenovasi atau memasuki rumah baru. Upacara selamatan rumah disebut juga upacara pentabisan rumah. Upacara jenis ini harus dilaksanakan pagi hari dan diharapkan selesai di sore hari. Nah, pemotongan hewan kurban juga dilakukan, namun tidak diisi sebanyak saat upacara kematian. Itu juga yang menyebabkan banyak anggapan bahwa upacara kematian diktator memang lebih meriah dibandingkan upacara lainnya. Yang kelima yaitu sistem teknologi. Perubahan teknologi pertanian pada teknik budidaya atau prapanen dan pasca panen yang dilakukan oleh masyarakat tani di lokasi penelitian pada era desentralisasi sekarang telah terjadi perubahan komponen-komponen teknologi pertanian di tanah Toraja. Komponen-komponen tersebut termasuk pengelolaan tanah atau pariu, jenis benih atau benek, penanaman atau mantanan, kemudian pemeliharaan atau
Maktora, kemudian pemanenan atau mepare, dan pengangkutan atau dibaa, dan pengeringan atau mangaloi, dan yang terakhir yaitu penyimpanan dan pengelolaan. Nah, yang menjadi pendorong inisiatif tersendiri tersebut adalah terdapat pada nonton tayangan televisi, pengalaman melihat dari daerah lain yang lebih maju, kemudian ada kebutuhan dari diri sendiri untuk meningkatkan diri dengan memperbaharui teknologi yang ada. Yang keenam yaitu sistem kesenian. Nah, sistem kesenian yang ada di suku Toraja antara lain yaitu rumah tongkonan. Nah, rumah tongkonan ini adalah rumah tradisional Toraja yang terdiri di atas tumpukan kayu dan terisi dengan ukiran berwarna merah, kuning, hitam dengan kata tongkonan. Yang kedua yaitu ukiran kayu. Nah, ukiran kayu Toraja setiap panen melambangkan niat baik. Nah, yang ketiga yaitu musik dan tarian. Suku Toraja melakukan tarian dalam beberapa cara, kebanyakan dalam upacara penguburan. Mereka menari untuk menunjukkan rasa duka cita. Nah, yang terakhir yaitu sistem ekonomi. Pada awalnya, ekonomi masyarakat Toraja bergantung pada pertanian dan ternak. Banyak waktu dan tenaga yang dihabiskan suku Toraja untuk beternak kerbau, babi, dan ayam yang dibutuhkan terutama untuk upacara, pengorbanan, dan sebagai makanan. Nah, salah satunya yaitu industri pertanian di tanah Toraja, yaitu pabrik kopi Jepang Kopi Toraja. Toraja juga dikenal sebagai tempat asal dari kopi Indonesia, yaitu kopi Arabica. Ini terutama dijalankan oleh pengusaha kecil. Nah, setelah Orde Baru, ekonomi Toraja mulai tergeser ke arah pariwisata. Nilai jual pariwisata Toraja adalah Toraja daerah petualangan yang eksotis, memiliki kekayaan budaya dan terpencil. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang ketujuh unsur kebudayaan suku Toraja. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.